ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita tidak ada dan kita tidak akan mungkin dapat menghitung-hitung banyaknya nikmat Allah kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya dalam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk selalu ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat nikmat-Mu dan bantulah aku dalam memaksimalkan beramal soleh dalam beribadah kepada Engkau. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ataupun bahkan banyak dalam riwayat berdoa dengan doa tersebut. Maka bagaimana dengan kita? Kita harus memperbanyak doa tersebut, yang dimana kita mengetahui di akhir-akhir ya kejadian-kejadian di negara kita yang tercinta ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Justru jangan lihat ujiannya, lihatlah nikmat-nikmat Allah sebelum itu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu bahwasannya sifat manusia atau sikap manusia, Allah Subhanahu wa taala gambarkan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya itu lakanud. Apa lakanud? Ingkar. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, maksud dari ingkar di sini adalah yadhkuru masa'ib 'alan ni'am. Dia lebih banyak mengingat-ingat musibah dibandingkan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya ingin mengajak kepada diri pribadi dan juga buat antum semuanya, ingat-ingat Allah telah memberikan kepada antum nikmat yang sangat banyak. Maka ketika antum tahu bahwasannya antum diberikan nikmat yang banyak, maka perindahlah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah dari segala perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, jauhilah. Maka di antara ikhwatal iman mengundang kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kepada kita nikmat menuntut ilmu.
Dan saat ini kita masuk ke prinsip yang keberapa? Ada yang masih ingat? Ke-15 ya. Udah muncul? Masukkan. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ke-15 ikhwatal iman. Yang dimana kita masih mempelajari adab. Karena sejatinya kita ini lebih membutuhkan adab terlebih dahulu sebelum kita membutuhkan ilmu ikhwatal iman. Di antara adab-adab yang diajarkan di dalam kitab tersebut, di prinsip yang ke-15 ini adalah beliau mengatakan raddu muskilihi ila ahlihi, yaitu mengembalikan masalah yang rumit kepada ahlinya. Sekali lagi, mengembalikan masalah yang rumit kepada ahlinya. Dalam tulisan tersebut beliau mengatakan fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi lihilli muskilatihi. Maka orang yang mengagungkan ilmu, dia akan selalu menyandarkan kepada dahaqinatih. Dahaqinatih adalah orang yang paham terhadap masalah. Wal jahabidati, dan orang yang pakar terhadap masalah tersebut. Lihilil muskilatihi, untuk menyelesaikan masalah ataupun problem-problem tersebut. Nah, maksudnya adalah kalau antum ketika ada permasalahan dalam masalah agama, maka kembalikan kepada ahlinya. Ketika antum mengembalikan kepada pakarnya, kepada ahlinya, maka dengan tersebut antum dianggap memuliakan ilmu. Dan sebaliknya, apabila antum mendapatkan permasalahan yang rumit, tetapi antum malah berfatwa sendiri, menyelesaikan sendiri tanpa bertanya kepada ahlinya, maka hal tersebut termasuk dari perbuatan yang menghina ilmu ikhwatal iman. Oleh karena itu, Sang Syekh mengatakan, fahuwa yakhafu sakhtatur rahman qabla an yakhafa sautas sultan. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka para ulama, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia takut sebelum dipecut oleh penguasa. Maksudnya adalah apa ikhwatal iman? Ya. Jadi seorang alim, dia tidak akan mungkin memberikan atau menyelesaikan permasalahan semaunya permintaan, tetapi dia akan menyelesaikan permasalahan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu agama. Maka wala yu'arridu nafsahu lima la tutiqu khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin. Maka sejatinya seseorang dia tidak boleh menjuruskan dirinya dengan melampaui ucapan di mana ucapan ini dia beratas nama Allah sementara di dalamnya tidak ada ilmu sama sekali. Maka berhati-hati ketika seseorang ingin menyelesaikan agamanya, maka kembalikan kepada ahlinya. Dan bahayanya adalah apa? Wal iftira 'alad din. Bahayanya adalah dia bisa terjerumus terhadap dusta terhadap agama. Maka ini adalah pelajaran yang penting buat kita semuanya. Hendaknya ketika kita ada masalah, maka kembalikan kepada ahlinya, kepada ahlinya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Coba kita lanjutkan. Kita, ya, fadhal. Ya. Muncul? Sudah muncul dah. Oke. Kenapa demikian? Kita harus kembalikan kepada para ulama atau kepada ahlinya. Beliau mengatakan, Sang Syekh mengatakan, fa innal ulama'a bi'ilmin takallamu. Karena
orang yang alim, orang yang paham agama, dia tidak akan mungkin berani mengucapkan suatu penjelasan melainkan dia dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu. Kalaupun seandainya dia tidak berbicara, dia diam, diamnya pun diamnya ilmu. Bukan berarti diamnya itu bodoh. Ana ulang lagi. Kenapa demikian? Karena para ulama mereka ketika dia berbicara, pasti dia berbicara dengan ilmu. Dan ketika dia diam, maka diamnya dia pun diamnya ilmu, bukannya diamnya kebodohan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maksud di sini adalah tentu ulama yang dimana ulama Rabbani, yang dimana dia ulama yang benar-benar pakar di dalamnya, ulama yang dimana dia memiliki sanad ilmu yang sangat jelas, dan di sini dia adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena sejatinya para ulama dia tidak akan mungkin berbicara kecuali di dalamnya pasti dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, dan juga perkataan para sahabat, para salaf terdahulu. Dan ketika pun ternyata dia tidak bisa, ataupun ketika ditanya dia malah diam, maka ketahuilah diamnya dia adalah diamnya ilmu. Bukan karena diamnya dia bodoh, bukan. Karena diamnya itu dia tahu dia harus diam. Dia tidak akan mungkin berbicara. Itu dia para ulama. Maka sejatinya ikhwatal iman, ya hendaknya, nah di sini nasihat. Wa in sakatu anhu falyas'aka ma wasi'ahum. Maka kalau seandainya mereka para ulama itu diam, ini sikap kita yang ketika kita bertanya kata para ulama, maka hendaknya dia berlapang dada terhadap sikapnya ulama ini. Jangan terus memaksa, menghimpit, ayo jawab, jangan, enggak. Karena sejatinya diamnya dia itu sudah ilmu. Itu dia, tidak perlu dijawab. Dan bisa jadi jawabannya adalah harus diam. Seperti itu. Fa in takallamu fi muskilin fatakallama bikalamihim. Dan ternyata ketika dia dikembalikan kepada ulama dan ulama ini dia menjawab jawaban, maka hendaknya dia harus menukilkan jawabannya secara utuh. Bukan dia ada yang dilebihkan atau yang ditambahkan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beginilah cara seseorang memuliakan ilmu di saat seseorang memiliki masalah, masalah. Maka kembalikan kepada ahlinya dan lihatlah bagaimana diajarkan dengan elegan dalam kitab ini. Kemudian wa min asyaqqil muskilat, ya. Wa min asyaqqil muskilatil fitan alwaqi'ah wan nawazilul haditsah allati tatakatsaru ma'al imtidadiz zaman. Nih, perhatikan. Dan di antara perkara-perkara yang paling rumit atau pelik, tentu perkara ini adalah perkara fitnah yang terjadi. Dan juga perkara-perkara yang kontemporer, nawazil allati tatakatsaru ma'a imtidadiz zaman, yang terus semakin bertambahnya berjalan waktu. Sebagai contoh ikhwatal iman, ya, ketika ada permasalahan-permasalahan fitnah, maka hendaknya kembalikanlah kepada para ulama. Ternyata ketika kita kembalikan kepada mereka, di antara sikap mereka ada yang menjawab, dan di antara sikap mereka ada yang apa? Ada yang diam. Kenapa? Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang fitnah. Harus diselesaikan dengan benar, bukan hanya benar, tetapi tepat. Itu dia. Mungkin bisa jadi ikhwatal iman, fatwa yang zaman dahulu itu bisa berganti dengan berkembangnya zaman dengan zaman yang sekarang. Contoh, ya. Sebagai contoh, masalah-masalah yang kontemporer apa? Kira-kira apa? Yang sekarang masih debatable. Apa? Muamalah. Kebanyakan tuh masalah muamalah, di antaranya Bitcoin contoh. Sampai sekarang kita tidak ada yang mengetahui. Kita kembalikan kepada mereka.
Ya kan? Maka jangan ada seseorang ketika dia baru lulus S1, lulus dari Madinah atau lulus dari mana, songong, udah berani ngomong ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Sementara dia belum mengembalikan perkara tersebut kepada ahlinya. Maka hati-hati ikhwatal iman. Ya. Atau misalkan masalah-masalah yang fitnah di zaman sekarang, ikhwatal iman. Apa? Kemarin masih teringat ya, baru kemarin saja ketika Idul Adha, kebetulan kami asatidah berada di kandang gitu ya. Kemudian dapat kabar bahwasannya di kantor mendapatkan sapi dari siapa? Dari presiden, dari Pak Prabowo. Dananya dari APBN. Sebagian kawan-kawan bertanya, Ustadz gimana ini? Ustadz gimana ini? Gue nggak tahu. Anak nggak tahu. Jadi jangan dipaksa. Ketika tidak, cari yang lebih paham. Maka ketahuilah bahwasannya ketika dia tidak mengetahui, maka tidak mengetahuinya itu bukan berarti bodoh, karena itu sikap. Karena sebagian asatidzah ketika ditanya, mereka tidak menjawab, nggak bisa, nggak paham. Kenapa? Ya seperti ini, nggak. Ini kan perkara-perkara kontemporer. Berbeda dengan permasalahan-permasalahan dahulu, ikhwatul iman, yang dimana para ulama sudah menuliskan dalam kitab fikihnya seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa demikian? Beliau mengatakan, wan najuna min naril fitan as-salimuna min wahajil mihan hum man fazi'a ilal ulama walizima qaulahum. Karena ikhwatal iman, kenapa sih kita harus kembali lagi kepada yang ahlinya? Karena orang-orang yang selamat dari api fitnah dan orang-orang yang terbebas dari jilatan hawa panas ujian, ya, mereka orang-orang yang kembali atau mengadu kepada para ulama dan mereka berkomitmen memegang teguh perkataan mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa in ishtabaha alaihi syai' min qaulihim ahsanadh-dhanna bihim fatariha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Nah, ini beliau mengajarkan berikutnya nih. Apabila ternyata ada suatu perkataan para ulama yang ternyata kalau kita perhatikan apa yang disampaikan dari ulama ini samar-samar. Apa yang disampaikan ini samar-samar. Maka beliau mengajarkan bahwasannya min qaulihim ahsanadh-dhannu bihim, maka hendaknya dia berhusnudzon. Dia berhusnudzon. Tentu maksudnya dia adalah ketika para ulama telah menyelesaikan masalah ini dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ternyata hasilnya demikian. Kita melihat bahwasan kok ini kayak ada samar-samar, maka hendak sikapnya yang kita lakukan adalah berhusnudzon. Fatariha qaulahu, maka hendaknya dia melemparkan perkataannya, wa akhadha biqaulihim, maka hendaknya dia berpegang dengan ucapan para ulama tersebut. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena mereka para ulama, mereka itu sudah banyak tajrubah. Mereka itu sudah banyak mencoba, banyak sekali dia latihan-latihan atau banyak pengalaman-pengalamannya, ya. Yang dimana hum kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Yang dimana mereka itu lebih berhak. Kenapa? Karena banyak pengalamannya dibandingkan kita. Kita baru belajar bahasa Arab, kemudian kita baru belajar usul fikih, terus kemudian kita mau menyetarakan kedudukannya kepada dia, maka ini adalah pengalaman ataupun perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka sejatinya ikhwatal iman, kita harus berhusnudzon kepada mereka karena mereka pengalamannya lebih banyak dan juga cobaan ataupun ujian-ujian itu mereka lebih banyak, maka dengan itulah mereka lebih berhak dibandingkan diri pribadi. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wa idza ikhtalafat aqwalahuma, ternyata
Kalau tadi kan kita mendengar satu perkumpulan para ulama. Nah, ternyata kasus yang berikutnya adalah apabila mereka berselisih pendapat. Berselisih pendapat, berbeda pendapat. Aqwalahum. Maka apa yang dinasihati oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Maka hendaknya seseorang berpegang pendapat jumhur. Apa jumhur? Mayoritas. Berpegang teguh dengan pendapat mayoritas. Ya, yang paling banyak pendapatnya. Maka hendaknya dia pegang. Kenapa demikian? Beliau mengatakan itharon lissalamati fassalamatu la ya'duha syai'. Karena kita mengutamakan keselamatan. Karena keselamatan itu tidak ada tandingannya. Beliau mengatakan, karena keselamatan itu tidak ada tandingannya. Kalau seandainya seseorang mempunyai penyakit, dia datang ke dokter, kemudian ternyata dokter tersebut dia salah, ada dua kemungkinan, dia bisa mati, dia bisa jadi hidup. Kemudian ternyata ketika dibandingkan dengan dokter-dokter yang lain, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada pendapat dokter yang jumhur, yang mayoritas. Maka dengan itu dia akan lebih selamat. Mungkin bisa jadi dengan itu keselamatannya itu lebih tinggi dibandingkan kematiannya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang bertanya kepada suatu alim, ternyata berbeda pendapat dengan alim yang lain, yang dimana ketika dia bertanya kepada alim tersebut, itu menentukan bukan hidup dan matinya, tetapi menentukan surga dan nerakanya dia. Maka hendaknya dia berpegang kepada pendapat yang mayoritas, yang jumhur. Dengan itulah dia keselamatan ke surganya itu lebih tinggi dibandingkan dia masuk ke dalam nerakanya. Itu dia kaidahnya, ikhwatal iman. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara kitab yang paling terbaik tentang masalah khilaf itu kitab Ibnu Qayyim, I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana menjelaskan apabila ada para ulama ada perdebatan permasalahan, itu mereka akan berdebat mana mafsadat yang lebih parah, maka dihilangkan mafsadat yang parah, diambil yang mafsadatnya ringan. Kemudian kalau seandainya ada maslahat, diambil, dicari maslahat yang paling tinggi, bukan maslahat yang paling ringan. Seperti itulah bagaimana para ulama mengajarkan ketika ada perselisihan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, coba perhatikan. Ada suatu perkataan yang dinukilkan oleh sang penulis Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan wa ma ahsana qaula Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul. Betapa indahnya suatu perkataan Ibnu Asim dalam kitabnya Murtaqal Wusul. Beliau mengatakan wa wajibun fi mushkilatil faham tahsinunadh-dhann bi ahlil ilm. Beliau mengatakan di antara nasihat Ibnu Asim, wajib apabila ada permasalahan-permasalahan yang pelik, hendaknya sang penuntut ilmu dia berhusnudzon kepada para ulamanya. Yang pertama, wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama. Hendaknya ketika ternyata ada permasalahan yang banyak, dia kembalikan kesalahan tersebut urusannya kepada para ulama yang membantahnya. Maksudnya adalah apa? Ketika ada suatu syubhat, maka hendaknya kembalikan kepada para ulama yang dapat menyelesaikan syubhat tersebut. Karena kita perhatikan di zaman sekarang ini, ikhwatal iman, ada sebagian orang dia menukilkan pendapat seseorang, kemudian dibenturkan untuk menyelesaikan melawan kebid'ahan. Memang mungkin niatnya bagus untuk meluruskan kebid'ahan, tetapi yang ada adalah menjadikan permasalahan itu menjadi keruh, menjadi permasalahan yang dimana tumbul bukan yang akhirnya selesai secara ilmiah, yang ada malah menumbuhkan gontok-gontokan, malah menumbuhkan kebencian sesama kaum muslimin. Maka ana menyarankan kita semuanya untuk tidak menonton orang-orang yang seperti ini, yang ada malah untuk menjadikan sesama kaum muslim itu selalu berantem. Kalaupun seandainya dia
ingin membantah, maka kembalikanlah kepada para ulama membantahnya. Bagaimana mereka membantah orang bid'ah atau orang-orang yang terkena fitnah. Maka dengan itulah para ulama akan menyelesaikan masalahnya bukan hanya dengan ilmunya saja, tetapi dengan adabnya. Contoh ikhwatal iman, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai-sampai dia diakui oleh temannya bahkan lawannya? Tidak lain disebabkan karena apa? Selain dengan ilmunya yang rasikh yang sangat dalam, tetapi beliau mengedepankan akhlak dan adab dalam membantahnya. Maka dengan itulah permasalahan itu selesai, tidak ada menimbulkan kebencian dan sebagainya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya perhatikanlah hal tersebut. Yang kedua, beliau mengatakan wal maqalatil batila li ahlil bid'ah wal mukhalifin, serta membantah ucapan-ucapan batil dari ahlil bid'ah dan orang-orang yang melisihi syariat. Yang ketiga, fa inna ma yatakallamu fihal ulama'u ar-rasikhun, karena sejatinya yang cocok untuk membantah-bantah mereka yaitu adalah mereka yang ulama yang rasikh. Apa itu ulama yang rasikh? Ulama yang dalam ilmunya. Bukan yang panjang dakwahnya, bukan, tapi ulama yang dalam. Sekarang ini ikhwatal iman banyak sekali, alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan, ada perkumpulan-perkumpulan para ulama. Di antaranya di Saudi ada yang namanya Lajnah Daimah. Di Mesir ada yang namanya Darul Ifta. Di Indonesia ada yang namanya MUI. Maka kembalikanlah kepada mereka yang lebih berhak untuk membantahnya dibandingkan pribadi personal. Maka dengan itulah seseorang dia termasuk memuliakan ilmu. Yang terakhir ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berikutnya adalah sebagaimana ada penjelasan dari Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan fal jadatus salimah, karena sejatinya jalan yang selamat adalah jalan arduha alal ulama'ir rasikhin. Jalan yang selamat adalah jalan yang ditempuh di atasnya ulama-ulama yang dalam, ulama yang rasikh. Wal istimsaku biqaulihim fiha, dan juga berpegang teguh terhadap perkataan mereka. Itulah cara seseorang selamat dalam agamanya. Maka ketika dia selamat, sejatinya dia juga memuliakan ilmunya. Jelas sampai sini ikhwan? Fahimtum? Alhamdulillah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai contoh, sebagai penutup ya, 3 menit lagi. Bagaimana dahulu ikhwatal iman para ulama salaf, ana mengambil case contohnya adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, yang dimana Imam Malik adalah dia pencetus madhab apa? Madhab Malikiyah, dan beliau adalah imamnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tahukah kita dahulu di zaman Imam Malik ya, itu banyak sekali fitnah-fitnah. Di antara fitnahnya adalah penguasa pada saat setempat itu akan menghukum siapa saja yang berfatwa bahwasannya yang seseorang mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, dia mengatakan sah, maka dia akan dicambuk. Paham gak maksudnya nih? Jadi pada saat itu ada pernah kejadian di zaman Imam Malik, ulama mereka yang mengatakan bahwasannya mentalak istri di saat dipaksa dan mengatakan bahwasannya sah, maka dia akan dicambuk. Maka Imam Malik, karena dia ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia teguh terhadap pendapatnya, tidak mengatakan bahwasannya apa? Ketika dipaksa untuk mentalak, maka tidak jatuh apa? Talaknya. Akhirnya dengan itu ikhwatal iman, di antaranya disebutkan oleh para ulama, Imam Malik itu sampai dicambuk oleh gubernur pada saat itu atau penguasa pada saat itu. Bahkan disebutkan tangannya itu sampai dicambuk beratus-ratus kali. Bahkan ketika disebutkan ketika Imam Malik dia memimpin sholat berjamaah, Imam Malik dia tidak istidal atau takbiratul ihram, dia tidak mengangkat
meletakkan tangannya di mana nih? Sedekap di atas badannya atau di atas perutnya. Imam Malik dia meletakkan ketika dia takbiratul ihram dia meletakkan di mana? Di sampingnya. Makanya di sebagian pendapat mazhab Malikiyah mengatakan bahwasannya di antara sunnah itu adalah apa? Meletakkan tangan di samping. Padahal itu ada kejadiannya. Tuh bayangkan, subhanallah. Itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala yang dimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berani berucap, maka dia mengatakan apa adanya. Itu Imam Malik. Lalu bagaimana dengan imam-imam yang lainnya? Kita sering mendengar kisah Imam Ahmad bin Hambal, betul tidak? Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu banyak sekali fitnah. Fitnah apa pada saat itu yang terkenal? Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad kekeh terhadap pendapatnya bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Dan Imam Ahmad tidak merubah sedikit pun pendapatnya. Maka dengan itu Imam Ahmad diapakan? Dicambuk, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Dan bahkan disebutkan Imam Ahmad meninggal di penjara. Dan banyak kisah-kisah para ulama yang dimana mereka takut kepada Allah dibandingkan para penguasa dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Lalu bagaimana sekarang? Sekarang ini sudah ada berkembang beli emas digital. Ada lagi sekarang permasalahan yang kontemporer yang luar biasa. Ada sebagian mengatakan wah ini halal, sedangkan seenaknya wah ini haram gini. Harusnya dikembalikan kepada ahlinya. Seseorang tidak boleh berkata seudele dewe atau seenaknya sendiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah azza wajalla, jadilah kita penuntut ilmu yang memuliakan ilmu, mengembalikan semua masalah kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.